Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah tengah pekan dari GITJ Margorejo Pati. Kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun di setiap langkah kita, sebab kita memang tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan, satu ayat dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Firman Tuhan demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Kita berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami. Roh Kudus, biarlah Engkau yang menguasai hati dan seluruh hidup kami, supaya firman-Mu benar-benar masuk di dalam hati dan di dalam kehidupan kami sepenuhnya. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu dan juga siap untuk mempercayai bahkan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini menegaskan bahwa ketika para murid ini mengalami sebuah persoalan, mengalami sebuah pergumulan, ternyata kemanusiaannya, kemampuannya tidak bisa dipakai untuk mengatasi persoalan mereka. Di dalam ayat yang ke-22, di sana disebutkan Tuhan Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang danau, yaitu Danau Galilea. Tuhan Yesus mengajak mereka. Ketika Tuhan Yesus itu mengajak mereka, para murid ini, ke seberang danau dengan perahu itu, sebenarnya Tuhan Yesus bertanggung jawab atas perjalanan itu, atas kehidupan para murid. Nah, ketika mereka sudah berjalan dengan perahu itu beberapa waktu, firman Tuhan mengatakan bahwa tiba-tiba atau sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau itu. Tiba-tiba turunlah badai, turunlah topan, turunlah angin dan ombak. Dan ternyata ketika taufan itu menghantam mereka, badai itu menghantam perjalanan mereka, murid-murid sebenarnya yang sudah biasa menghadapi itu semua di Danau Galilea itu, mereka tidak sanggup mengatasi. Itu artinya tadi yang saya sampaikan, kekuatan manusia, kemampuan manusia tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan pada waktu itu. Tapi kemudian setelah mereka tidak mampu menghadapi persoalan itu, ketika murid-murid itu tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan itu, lalu mereka lari datang kepada Yesus. Mereka berkata, "Guru, guru, kita binasa." Kalau kita memperhatikan kalimat mereka, "Guru, guru, kita binasa," di situ mengandung pemahaman bahwa mereka ada di dalam ketakutan. Mereka berada dalam posisi yang menakutkan, sehingga mereka berkata, "Kita binasa." Tetapi saudara, untuk mereka ini benar-benar berseru kepada Yesus. Lalu ketika Yesus mendengar seruan mereka, firman Tuhan berkata, ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu,
Yesus bangun. Tuhan Yesus mendengarkan seruan mereka. Tuhan Yesus mendengarkan apa yang menjadi cerita mereka. Dan Tuhan Yesus bangun. Lalu firman Tuhan berkata di situ, Tuhan Yesus menghardik angin itu. Maka yang terjadi adalah firman Tuhan berkata, angin dan air itu reda dan danau itu menjadi teduh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan orang percaya. Maka ketika Tuhan Yesus itu bangun lalu melihat angin, badai, ombak dan seterusnya yang menakutkan mereka, dalam bagian yang lain Tuhan Yesus berkata, diamlah. Diamlah. Lalu semuanya diam. Semuanya selesai. Dan ketika semuanya selesai, danau itu menjadi teduh. Yang ditanyakan Yesus kepada mereka apa? Yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada mereka adalah, di manakah kepercayaanmu? Ini pertanyaan yang mendasar sekali. Ini pertanyaan yang dalam sekali. Di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Tuhan Yesus mau menggarisbawahi bahwa iman itu penting dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus berkata, ketika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan dapat memindahkan gunung. Tuhan Yesus di situ mau berkata, iman itu penting dalam kehidupan anak-anaknya. Maka ketika para murid takut menghadapi persoalan yang ada di danau itu, maka yang ditanyakan oleh Yesus kepada mereka adalah, di manakah kepercayaanmu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan sekian puluh tahun. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus sekian tahun. Ketika Tuhan Yesus bertanya, di manakah imanmu? Pada saat ini Tuhan Yesus bertanya, di manakah imanmu? Ketika kau menghadapi persoalan, ketika kau menghadapi pergumulan, kau menjadi susah, kau menjadi sedih, kau menjadi takut, itu menunjukkan bahwa kita belum punya iman yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Badai dapat diredakan oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah himne kuno yang mengatakan begini, Ia memberi kita damai di tengah badai. Tuhan memberikan kita damai di tengah badai. Kadang-kadang memang kita diizinkan dihantam oleh badai, tetapi di balik semua itu Tuhan mau ingatkan, di mana iman kita. Oleh sebab itu, dengan firman ini kita diingatkan, apapun yang Bapak Ibu hadapi, apapun yang Bapak Ibu rasakan, persoalan, pergumulan, penderitaan, jangan pernah takut, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup mengatakan kepada angin dan badai, diamlah. Dan angin itu, badai itu diam. Tuhan sanggup melakukan itu dalam kehidupan saudara, dalam kehidupanmu. Ketika kita punya iman yang besar, ketika kita punya iman yang kuat di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memiliki dan membangun iman kita kepada Kristus. Iman yang kokoh, iman yang kuat di dalam Tuhan, maka badai kehidupan akan dilenyapkan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan